Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Semoga teman-teman di sini dalam keadaan sehat dan sedang berbahagia. Sebelum mulai, aku memperkenalkan diriku dulu. Aku adalah Lucius Selari Bimo Tarto. Teman-teman bisa panggil aku Aryo, Bimo, atau Selo boleh. Aku mahasiswa Unik Atma Jaya, Jakarta, dan aku dalam Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Program Studi Bimbingan dan Konseling, teman-teman. Jadi pada hari ini aku berkesempatan untuk menjelaskan konseling, tapi nggak sekedar konseling aja nih. Jadi nanti ada konseling digabung dengan teknik konseling seni, yaitu salah satu tekniknya adalah literature and writing therapy. Nah, jadi nanti akan ada contoh prakteknya konseling, ada konselor dan konselornya, dan nanti akan ada implementasi teori dari literature and writing, dan aku juga gabungkan teori dari realita terapi, seperti teman-teman. Selamat menyaksikan dan semoga menyenangkan. Lukas gimana hari ini kabarnya? Puji Tuhan sehat, Kak. Oh iya, puji Tuhan ya kalau sehat. Gimana keadaan kamu dari terakhir kita ketemu di minggu lalu kan? Sesi terakhir kita di minggu lalu. Ya, sejauh ini masih cukup baik sih, Kak. Oke. Tadi kau bilang cukup baik ya. Kalau misalkan aku kasih angka 0 sampai 10, kamu kasih nilai cukup baiknya di angka berapa, Lukas? Mungkin aku kasih di angka 4 kali ya, Kak. Oke, 4 ya. Boleh nggak kamu jelasin apa yang buat kamu ngasihnya di angka 4, Lukas? Ya, kadang juga masih cukup kepikiran tentang kuliah gitu sih, Kak. Kadang juga nggak yakin sama apa yang lagi aku kerjain dan nggak yakin kalau misalnya tugas yang lagi aku kerjain itu selesai, Kak. Oke. Berarti kamu cukup sering ya untuk memikirkan tugas kuliah kamu ya? Iya, Kak. Oke. Nah, kalau misalkan tadi kan kamu bilang nih kalau kamu cukup sering mikirin tugas kuliah. Kalau misalkan aku kasih angka lagi nih 0 sampai 10, di angka berapa kamu sering kepikiran itu tentang kuliah kamu? Di angka 8 sih, Kak. Oke, di angka 8 ya. Boleh nggak kamu ceritain apa yang membuat kamu kasih angka 8 gitu, Lukas? Iya, aku sih nggak yakin sama apa yang aku lakukan ya, dan juga sempat beberapa mata kuliah tuh nilai aku juga jelek gitu, Kak, dan juga pernah dapat teguran nih, Kak, sama dosen karena nilai jelek itu, Kak. Emang sih aku sadar kalau misalnya mata kuliah itu aku nggak fokus belajarnya, Kak, karena aku rasa mata kuliahnya itu susah. Oh, Jadi aku nggak yakin sama diri aku sendiri dan nggak yakin kalau misalnya aku tuh bisa dapat nilai bagus di mata kuliah itu, Kak. oke. Nah, kalau aku boleh tahu, kamu semester ini ada berapa mata kuliah ya? Semester ini ada 8, Kak. Oke, 8. Nah, yang tadi kan kamu bilang nih kalau misalkan ada mata kuliah yang dapat nilainya kurang bagus kan. Itu kalau boleh tahu ada berapa mata kuliah tuh yang dapat nilai kurang bagus? Cuma ada 2 sih, Kak. Oke. Terus dari tugas yang dari sesi sebelumnya yang aku minta tolong kau buat time schedule buat belajar gimana? Nah, itu, Kak, aku tuh kadang masih suka nggak belajar nih, Kak, malah dipakainya tuh kadang main game, main sama teman-teman. Jadi jarang, Kak, belajarnya, Kak. Oke. Terus apa yang kamu rasakan pada saat tidak mengerjakan tugas itu, Lukas? Aku sih takut ya, Kak. Jadi kayak nggak yakin gitu sama apa yang aku kerjain, Kak. Ragu juga karena nggak tahu pasti tentang materi di mata kuliah itu, Kak. Bener apa enggak gitu. Oke. Tapi terus kamu milih main bareng teman-teman itu ya, bareng teman-teman kamu tadi itu ya? Iya, Kak, soalnya kayak aku males aja gitu belajarnya karena mata kuliahnya tuh susah. Jadi ya aku pilih main aja gitu. Walaupun memang pas main aku juga masih kepikiran tugas itu ya. Tapi pas pulang aku langsung kerjain tugasnya, Kak. Dan aku kejar semuanya itu tugas-tugasnya, Kak. Oke. Baik. Terus apa yang kamu rasain pas ngerjain tugasnya pas pulang dari main tadi kan kamu bilang kalau kamu kejar tugas-tugasnya. Ya ngerjainnya nggak tenang sih, Kak. Jadi nggak fokus gitu. Terus juga kadang juga kesal sendiri, Kak. Kayak capek aja gitu tugasnya nggak selesai-selesai. Oke. Berarti kamu tuh cemas sama kuliah kamu karena ada beberapa mata kuliah yang sulit tadi ya. Dan kamu malas ngerjainnya karena sulitnya itu gitu ya. Betul banget, Kak. Oke. Nah, aku boleh nanya nggak, kamu lebih seneng baca tuh di reminder handphone gitu atau di kertas gitu?
Kalau aku sih di kertas ya Kak, karena aku bisa tempel di meja belajar gitu Kak. Oke. Berarti senangnya di kertas ya. Nah, sekarang aku minta kamu tulis di kertas ya. Kamu bisa ambil kertasnya dulu, siap-siap dulu. Kamu boleh siap-siap ambil kertasnya. Oke, udah? Bentar ya Kak. Udah Kak, sudah ada. Nah, kamu udah ada nih kertasnya, jadi aku mau minta tolong kamu untuk nulis WDEP-nya, dimulai dari wants-nya dulu. Jadi, kamu boleh nulis wants-nya atau keinginan yang kamu inginin dulu nih, untuk mengurangi kekhawatiran kamu tentang kuliah kamu atau akademik kamu tadi. Oke Kak. Sebentar ya Kak. Oke. Wants-nya itu apa tadi Kak? Wants-nya tuh jadi keinginan apa yang kamu ingini gitu. Jadi, untuk mengurangi kekhawatiran atau ya kekhawatiran tentang akademik kamu atau kuliah kamu tadi. Oh, apa aja nih ya Kak? Apa aja wants-nya? Oke. Yang penting Sebentar ya Kak. mengurangi si kekhawatiran kamu tentang akademik itu. Kita Aman? aman Kak, lagi ditulis nih Kak. Oke. Kalau sudah, sabar ya. Ya Kak. Oke, nah kalau kamu sudah isi bagian wants-nya, sekarang kamu isi bagian doing-nya. Ya, jadi apa yang mau kamu lakuin untuk mencapai si wants-nya itu tadi. Oke, aman Kak. Sebentar ya Kak. Oke. Aman Kak. Aman, nah, mantap. Kamu ini kan tadi udah, wants-nya udah, doing-nya kamu juga udah nulis. Sekarang aku minta kamu untuk nulis evaluation-nya. Jadi apa yang selama ini udah kamu lakuin? Apakah udah cukup untuk membantu kecemasan itu berkurang atau kekhawatiran itu berkurang? Coba boleh ditulis evaluation-nya sejauh ini. Oh iya Kak. Siap Kak. Sudah Kak. Nah, sekarang kamu bisa tulis di situ planning-nya ya. Jadi ke depannya kamu mau ngapain atau ada harus apa yang diubah mungkin atau harus ada yang ditingkatkan, itu boleh ya planning-nya ditulis di situ. Oke Kak. Oke Kak, udah selesai semua Kak. Mantap. Oke, sekarang ini adalah langkah terakhir ya, Lukas. Kamu boleh tulis di bawahnya. Tadi kan kamu udah tulis WDEP-nya tuh, wants, doing, evaluation, dan planning-nya. Karena kamu boleh tulis di bawahnya itu quotes yang kamu suka, atau kamu buat sendiri juga boleh, dari hasil baca-baca kamu. Misalkan kamu sering baca-baca quotes-nya gitu ya. Tapi nanti penulisnya itu harus kamu cantumin ya. Jadi misalkan penulisnya kamu sendiri, itu juga kamu tulis saja nama kamu di situ. Dan quotes ini tuh berisi tentang kata-kata yang dapat memotivasi kamu dalam akademis kamu gitu ya, Lukas. Oke Kak. Quotes apa aja nih ya Kak? Apa aja boleh, yang penting bisa memotivasi kamu, Lukas. Oke. Udah Kak. Oke. Nah, kamu boleh nggak kalau nanti aku tahu apa yang kamu tulis tadi? Oh, boleh banget nih Kak. Oke, nanti tolong difotoin aja terus kirim ke aku. Oke Kak. Oke, nah aku pengen kertas ini bisa sering kamu lihat ya, jadi bisa mungkin kamu taruh di meja belajar kamu atau di tempat yang sering kamu lihat gimana? Siap Kak, nanti aku tempel di meja belajar. Soalnya meja belajar tempat yang aku sering lihat itu Kak. Oke. Nah
Nanti minggu depan kita bahas lagi ya perkembangan kamu setelah udah nyusun WDEP tadi. Oke, siap Kak. Oke Lukas, konseling hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut minggu depan, oke? Oke Kak, Oke, terima kasih Lukas. terima kasih juga Kak. Oke teman-teman, tadi teman-teman udah nonton nih, udah ngeliat tentang proses konseling dan implementasiin teknik-tekniknya atau kayak proses konselingnya. Nah, aku kan tadi di situ pakai 2 teknik. Banyak sebenarnya tekniknya, cuman yang mau aku jelasin adalah teknik dari WDP sendiri, yaitu dari teori realita, dan nanti aku akan ngejelasin teknik literature and writing-nya. Nah, WDP sendiri ini aku akan ngejelasin satu-satu. W-nya itu wants. Jadi apa yang kita inginkan? Apa yang kita inginkan jangka pendek atau jangka panjang itu boleh. Misalkan aku pengen sehat, pengen ngurusin badan misalkan ya, contoh mudahnya. Nah, itu wants-nya kita ingin ngurusin badan. Terus doing-nya ngapain? Oh, doing-nya berarti olahraga, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat. Nah, doing-nya itu apa yang kita lakukan saat ini. Nah, evaluation-nya gimana? Evaluation-nya ternyata selama ini masih sering rebahan, sering tidur, gitu-gitu tuh evaluation-nya. Nah, tadi wants-nya udah aku jelasin, doing-nya udah aku jelasin, evaluation-nya udah aku jelasin. Jadi 3 ini udah aku jelasin, dan yang terakhir adalah planning, P-nya, planning. Jadi planningnya itu harus summit. Apa summit tuh? Jadi summit itu adalah singkatan dari simple, attainable, measurable, immediate and involved, dan controlled. Jadi aku akan jelasin dari satu-satu dari summit-nya nih. Dari S-nya dulu. S-nya ini tuh simple, jadi mudah untuk dibikin, gampang dipahami, tapi juga spesifik. Nah, dan yang selanjutnya adalah attainable-nya atau A-nya, itu tuh mudah diraih. Jadi sesuai dengan kemampuan yang diri kita jalanin atau kemampuan diri kita bisa gitu. Selanjutnya adalah M-nya. Nah, rencana ini tuh bisa diukur perubahannya. Jadi bisa diukur, bisa dilihat nih perubahannya nih gitu, nggak ngawang-ngawang, bahasa sekarang yang nggak ngawang-ngawang. Nah, selanjutnya adalah I-nya. I-nya itu rencananya harus dilakukan sesegera mungkin. Jadi cepat mungkin, harus cepat kilat. Benar-benar langsung terstruktur pak gitu. Jadi bisa dilakukan segera mungkin. Terus C-nya yang terakhir adalah waktu ngerjain itu kita bisa kontrol diri kita sendiri. Jadi kita udah tahu nih, udah ini. Jadi terkontrol semuanya, terstruktur dan terkontrol. Nah, seperti itu teman-teman dari penjelasan si WDEP-nya itu sendiri. Dan menurut aku WDEP ini mudah banget untuk diterapkan dan amat sangat mempengaruhi karena kita bisa ngeliat sendiri nih. Ternyata kita udah sampai sini ya. Ternyata kita evaluasi kurang di sini ya, dan segala macamnya. Jadi bisa untuk diri sendiri dan mudah banget sih kalau menurut aku diterapinnya gitu teman-teman. Nah teman-teman, tadi kan teman-teman udah dengar penjelasan tentang WDEP-nya. Nah sebenarnya aku juga masukin di situ teknik literature and writing. Terus di bagian mana literature and writing-nya? Nah jadi gini teman-teman, pada saat aku menerapkan WDEP, teknik dari realita terapi itu, secara tidak langsung aku juga menerapkan teknik dari literature and writing-nya. Jadi literature and writing itu ada 2 jenisnya, ada skriptoterapi dan biblioterapi. Nah, aku akan ngejelasin skriptoterapinya dulu. Nah, skriptoterapi ini juga biasa dikenal sebagai terapi menulis. Nah, ini tuh merupakan hal yang efektif dalam membantu konseli, dan ini tuh bisa meningkatkan pendekatan terapeutik yang dapat digunakan kepada konseli dalam hal resolusi permasalahan hidup. Jadi skriptoterapi ini tuh terapi menulis gitu teman-teman, dan ini tuh sifatnya terapeutik. Nah, terapi menulis ini juga dijelaskan sebagai tulisan ekspresif atau reflektif teman-teman, dari konseli, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang disarankan oleh terapis atau konselornya. Jadi benar-benar nulisnya itu secara gak langsung nulis kayak ekspresif, reflektif, itu tuh bisa masuk dalam terapi menulis atau bisa dibilang dengan skriptoterapi teman-teman. Nah, jadi menulisnya ini tuh memungkinkan untuk ekspresi diri, penerimaan perasaan, dan meningkatkan rasa spiritual teman-teman, itu juga bisa. Jadi secara nggak langsung kalau teman-teman kayak nulis autobiografi, diary, itu skriptoterapi loh teman-teman. Jadi itu terapi menulis gitu. Nah tadi kan aku menggunakan itu skriptoterapi di bagian dan nulis WDEP-nya. Teman-teman tadi udah bahas tentang skriptoterapinya nih. Kepotong lagi tadi kan baterainya habis. Jadi sekarang kita akan bahas biblioterapinya. Nah, biblioterapi itu tadi mungkin teman-teman ngeh nih, loh tadi disuruh udah buat WDEP-nya, itu kan masuknya skriptoterapi.
terus tiba-tiba di bawahnya ada disuruh bikin quotes. Buat apa quotes-nya dan segala macamnya. Nah, jadi itu masuknya ke dalam biblioterapi. Nah, biblioterapi ini tuh berbeda dengan membaca hanya sekedar membaca ya teman-teman. Jadi biblioterapi ini tuh diarahkan untuk membantu konselor dalam menemukan solusi atas permasalahannya atau kekhawatiran nih teman-teman yang mereka alami melalui membaca yang terarah. Nah, jadi menggunakan biblioterapi ini tuh konselor dapat memberikan kesempatan kepada konseli untuk menghasilkan pemikiran, perasaan, dan tindakan alternatif untuk mempelajari suatu keterampilan yang baru dan mempraktikkan suatu perilaku yang baru. Kemudian biblioterapi ini juga dapat membantu individu untuk mendapatkan kendali atas kehidupan situasinya dengan mengidentifikasi atau menemukan solusi yang unik dan universal. Nah, selain itu juga teman-teman, biblioterapi tidak hanya berupa teks yang dibaca tapi juga materi bisa berupa audio, visual. Nah, bukunya nih harus yang kayak ribet-ribet gitu nggak sih Kak? Nggak usah. Jadi kayak bukunya kalian bisa baca misalkan dari kitab suci. Itu juga bisa masuk tuh kitab suci. Atau novel, buku sejarah, biografi gitu-gitu juga bisa. Bahkan kalian hanya baca tapi yang bermakna, kayak misalkan makanya tadi aku masukin si biblioterapinya itu ke dalam teknik dengan quotes. Quotes itu juga bisa masuk. Quotesnya boleh bikin sendiri nggak? Boleh, tapi referensinya dari author-author yang lain. Tapi authornya harus ditulis di situ gitu. Oke teman-teman, terima kasih nih udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku sharingin di sini bisa bermanfaat buat aku juga, buat teman-teman juga. Mungkin kalau di sini teman-teman ada yang mau komen, ada yang mau ngasih pendapat dan segala macem, boleh komen aja di kolom komentar di bawah. Kayaknya ini di-upload di YouTube sih. Atau bisa DM aku aja di IG di @aryBIM_. Dan sebelum menutup acara, menutup video ini, aku mau say thank you dulu buat Pak Raksel udah bimbing aku dalam perkuliahan pada mata kuliah konseling seni. Jadinya aku bisa mengetahui knowledge atau mendapatkan knowledge yang baru bisa dibilang. Jadi terima kasih banget Pak Raksel udah bimbing dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah dukung, yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat semuanya. Sehat selalu dan God bless you. Bye bye. He never answers me when I call, he makes me feel so